Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Ulangan pasal 33 ayat 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Tidak bisa dipungkiri bahwa Taurat memegang peran penting dalam kehidupan orang Israel yang merupakan keturunan Yakub. Terlebih lagi Musa, abdi Allah itu, sang penulis Taurat, memberikan berkat kepada orang Israel sebelum dirinya meninggal. Ia berkata, Tuhan datang dari Sinai dan terbit atas mereka dari Seir, bersinar dari gunung Paran. Ia datang bersama umat kudus, beribu-ribu jumlahnya. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus dalam tangan Tuhan. Pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ulangan pasal 33 ayat 2 dan 3. Bagi orang Israel, Taurat Musa adalah firman Tuhan. Dan pada kaki Tuhanlah semua orang Israel duduk untuk menangkap sesuatu dari firman Tuhan. Oleh karena itu, Taurat yang dianggap sebagai milik jemaah Yakub memegang peranan penting dalam kehidupan orang Israel. Begitu pentingnya kedudukan Taurat di tengah bangsa Israel, sehingga kemudian dalam perkembangannya justru menimbulkan beberapa kesalahpahaman. 1. Taurat tidak boleh diajarkan kepada kaum perempuan. Kesalahpahaman ini timbul karena pandangan laki-laki Israel yang memandang rendah kaum perempuan. Dan hal ini tergambar jelas dalam doa harian laki-laki Israel yang merasa bangga dan bahagia karena tidak dilahirkan sebagai perempuan maupun bangsa kafir. Begitu rendahnya kedudukan kaum perempuan dalam strata sosial masyarakat Yahudi yang mengikuti sistem patriarkat, yaitu sistem pengelompokan sosial yang mementingkan garis keturunan dari pihak ayah atau laki-laki. Sehingga kaum perempuan tidak diberikan kuasa apapun dan tidak berhak atas segala milik. Sehingga juga tidak berhak membuat keputusan apapun. Perundang-undangan setelah masa pembuangan di Babel memberlakukan lebih banyak lagi larangan bagi kaum perempuan. Sehingga mereka tidak lagi diizinkan untuk beribadah bersama laki-laki, tidak diterima sebagai saksi yang sah di ruang pengadilan, dan tidak boleh mengajar atau berbicara di muka umum. Hal inilah yang juga membuat kaum perempuan dianggap tidak layak menerima Taurat. Padahal sejatinya Taurat itu sendiri di dalamnya ada perintah yang mengharuskan seluruh hukum tersebut dibacakan kepada semua orang Israel, termasuk kepada kaum perempuan dan anak-anak, setidaknya 7 tahun sekali. Ulangan pasal 31 ayat 10 sampai 12. 2. Hukum-hukum dalam Taurat berlaku selama-lamanya. Kesalahpahaman ini muncul karena memang ada teks tertulis yang menyatakan hal tersebut. Misalnya hukum tentang Sabat, Keluaran pasal 31 ayat 16, dan hukum tentang keimaman suku Lewi secara turun-temurun, Keluaran pasal 40 ayat 15. Tetapi perlu dipahami bahwa kata Ibrani untuk kekal dan selama-lamanya dalam kedua teks tersebut bisa juga diartikan sebagai sampai waktu yang tidak ditentukan. Selain itu ada teks lainnya yang menyatakan bahwa akan datang waktunya Tuhan akan mengikat perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yeremia pasal 31 ayat 31. Sehingga dengan demikian secara otomatis perjanjian yang lama telah menjadi tua, usang, dan segera lenyap serta tidak berlaku lagi. Ibrani pasal 8 ayat 13. Jadi hukum-hukum dalam Taurat jelas tidak berlaku selama-lamanya. 3. Tradisi lisan Yahudi sama pentingnya dengan Taurat. Hukum-hukum dalam Taurat sering mengalami kesulitan pada waktu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, hukum tentang Sabat memerintahkan supaya jangan melakukan pekerjaan apapun
Keluaran pasal 20 ayat 10. Tetapi apakah yang dimaksud dengan pekerjaan? Apakah yang dimaksud dengan pekerjaan tersebut adalah mata pencarian atau segala sesuatu yang dikerjakan sebagai aktivitas keseharian? Nah, untuk petunjuk praktis berkenaan dengan hukum-hukum Taurat itulah, maka tradisi lisan yang disampaikan oleh Musa di atas Gunung Sinai kepada tua-tua Israel kemudian diberlakukan. Tradisi secara turun-temurun tersebut kemudian dibukukan menjadi Mishnah yang pada gilirannya kemudian juga ditafsirkan oleh para pemuka agama Yahudi dan dibukukan menjadi Talmud. Perlu dipahami bahwa tidak ada bukti tertulis baik dalam Taurat maupun Tanakh yang menyatakan bahwa Tuhan juga memberi hukum lisan sebagai pendamping Taurat. Karena itu, pandangan yang menyatakan bahwa tradisi lisan Yahudi sama pentingnya dengan Taurat jelas merupakan kesalahpahaman yang kemudian diluruskan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika berinteraksi secara teologis tentang hukum Taurat dengan para pemuka agama Yahudi. Tuhan Yesus Kristus secara tegas bersabda, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dariku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius pasal 15 ayat 3-9. Berpijak pada sabda Tuhan Yesus Kristus, maka jelas bahwa tradisi lisan Yahudi yang merupakan adat istiadat nenek moyang bangsa Israel sesungguhnya hanya merupakan perintah manusia yang otoritasnya berada di bawah otoritas firman Tuhan. Oleh karena itu, tradisi lisan baik Mishnah maupun Talmud jelas tidak sama pentingnya dengan Taurat yang berasal dari Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, sama halnya seperti Taurat memegang peran penting dalam kehidupan orang Israel karena merupakan hukum dan perintah dari Tuhan, maka firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab seharusnya juga memegang peran penting dalam kehidupan kita. Kiranya setiap kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kita menipu diri sendiri. Amin.